Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua, terlebih buat jemaat Shalom yang sangat kami kasihi, yang kami cintai, dan yang sangat diberkati, dan yang sangat mengenal, dan yang sangat ingin lebih dan lebih untuk mengenal siapa itu Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh memasuki ibadah kita atau merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai kami, akan selalu menjaga kami, melindungi kami, dan apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami lakukan. Terlebih Tuhan pada saat ini kami duduk diam untuk ingin diisi dan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan landasan yang baru dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pada saat ini kita ingin belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7 dengan perikop di atas atau tema besarnya generasi pemenang di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, sebelum saya menjabarkan tentang Yeremia ini, kita akan membuka Alkitab kita dan kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah agus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di sini sangat jelas sekali firman Tuhan berkata kepada kita Bapak Ibu bahwa ketika kita mengandalkan apa yang kita punya, ketika kita mengandalkan apa yang kita rasa cukup kuat dalam diri kita, maka kita adalah orang yang terkutuk. Tetapi Tuhan bilang bahwa ketika kita mengandalkan firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau dalam Alkitab dikatakan bahwa berkata demikian, kerasnya maka satu hal adalah pasti ketika kita memberikan pengharapan kita kepada Tuhan, maka sesuatu hal sudah pasti terjadi, yaitu bahwa Tuhan mau supaya kita selalu mengandalkan Dia kalau kita ingin diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Mengapa hal demikian harus terjadi? Karena segala sesuatu yang baik itu berasal dari Dia, yaitu Tuhan. Dan kita harus sungguh-sungguh menyadarinya supaya segala hormat, pujian, syukur hanya layak diberikan kepada Tuhan. Sedikit pun tidak boleh kita memegahkan diri kita, sedikit pun tidak boleh kita membanggakan diri kita. Kenapa? Karena yang patut menerima segala pujian, hormat itu adalah Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita belajar tentang mempercayai Tuhan dalam segala hal. Bagaimana supaya kita bisa mempercayai Tuhan dalam segala hal? Kita memiliki bukti. Bukti pertama yang harus kita andalkan adalah Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang percaya atau sebagai orang yang telah mengenal Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, baik atau tidak baik, susah atau senang, selalu ada dalam rencananya atau kontrolnya Tuhan. Sehingga kita tidak mudah bersungut-sungut dan menyalahkan siapapun atau apapun. Kenapa? Karena kita percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kontrolnya Tuhan. Dan itu tidak lepas dari pandangannya Tuhan. Kenapa? Karena kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Artinya apapun yang terjadi, Tuhan harus kita libatkan. Itu kita bisa lihat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Kita bisa lihat di sana apa yang terjadi. Di sana Bapak Ibu bisa baca ayat ini di rumah. Karena saya percaya banyak waktu untuk kita merenungkannya. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Jangan pernah berharap pada manusia. Jangan pernah berharap kepada pekerjaan saudara. Jangan pernah berharap kepada sahabat, teman saudara. Jangan pernah berharap kepada penghasilan saudara. Karena saudara akan kecewa. Tetapi ketika saudara berharap pada Tuhan, maka saudara akan selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kekuatan kita terbatas. Manusia bisa mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan adalah maha kuasa dan Tuhan tidaklah terbatas.
Itu jelas dikatakan di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8. Bapak Ibu juga bisa baca di rumah dan bisa lihat dan bisa teliti. Karena kita tahu bahwa hanya dialah sumber kehidupan, dialah sumber berkat, dialah pusat segala sesuatu. Sebab di dalam dia segalanya ada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan, ketika kita melihat kepada Tuhan dan ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Ada satu contoh kejadian yang sangat luar biasa dalam Alkitab adalah ketika Raja Yosafat dan bangsa Israel tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan karena mereka dikepung oleh 3 bangsa lain yang sangat banyak jumlahnya. Mereka hanya memilih satu jalan, itu berharap kepada Tuhan. Dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan datang menyelamatkan mereka. Dari mana kita tahu? Kita lihat di dalam 2 Tuarik 20 ayat 1 sampai 30. Di situ sangat jelas kisah Raja Yosafat bersama dengan bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan tangan Tuhan yang kuat. Oleh karena itu, hari ini sekali lagi saya mengajak kita semua, terlebih jemaat Shalom, mari kita pandang kepada Tuhan. Mari kita lihat kepada Tuhan. Mari kita memiliki pengharapannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita kecewa dengan saudara kita kecewa dengan keluarga kita kecewa dengan sahabat dan teman kita. Itu wajar, no problem. Tetapi pada saat ini, mari kita pandang kepada Yesus. Yesus yang tidak pernah mengecewakan saudara. Apa yang saudara butuhkan, saudara butuh disembuhkan, datang kepada Yesus. Saudara butuh dikuatkan, datang kepada Yesus. Kalau saudara mau lihat hal itu menjadi kenyataan, sungguh-sungguh, jangan hanya di mulut tetapi dari hati. Saudara juga harus memiliki iman, saudara juga harus memiliki pengharapan, saudara juga harus tahu siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Sehingga ketika saudara berseru, ketika saudara datang kepada Yesus, maka dia akan datang untuk menolong saudara, untuk memberikan kepada saudara hal yang saudara inginkan. Bapak Ibu, jangan pernah saudara melewatkan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya yaitu setia sampai akhir. Itu bisa kita lihat di dalam Yeremia 20 ayat 9 sampai 11. Di sana dikatakan bahwa kalau kita lihat kehidupan Yeremia, maka dalam dia menjalani panggilannya sebagai seorang nabi, kehidupan Yeremia sangat-sangat sulit. Dia sering ditolak, dia sering dibenci, dia sering dianiaya, dia sering dipenjara, dipasung, dipukuli, bahkan pernah diasingkan ke Mesir. Tetapi itu semua tidak menggoyahkan hatinya untuk tetap setia mengikuti panggilan Tuhan, atau untuk tetap setia mengikuti apa yang telah dia mulai, yaitu percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pada akhirnya Tuhan akan menggenapi panggilannya, atau pada akhirnya dia akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kecewa tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena kalau saudara membawa Tuhan ke sana, saudara akan diberkati. Kenapa? Di sana dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu diberkati, dan orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kelimpahan, dan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu, mulai pada saat ini, di akhir tahun ini, kita mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Sebab kita harus memilih iman yang kuat. Karena hanya kepada Tuhan kita dapat bertahan sampai pada kesudahan. Jangan kita mengakhiri kepercayaan kita kepada Tuhan dengan hal-hal yang tidak berguna. Kenapa? Sekali kita melangkahlah maju. Kenapa? Karena Tuhan di sana bersama dengan saya dan saudara. Dan apa yang telah kita percaya kepada Tuhan, percayakanlah itu dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan selalu menyertai saudara dan saya. Mari kita
Bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang dahsyat, yang selalu bersama dengan kami, yang akan selalu menjaga kami, selalu menyertai kami. Pada saat ini Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami, bahwa kami harus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Karena hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kami, hanya Tuhan satu-satunya sumber kesembuhan kami, hanya Tuhan satu-satunya sumber pengharapan dalam kehidupan kami, dalam jemaat Shalom. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini berkati kami semua dengan caranya Tuhan, dengan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya pada Allah Bapa akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan dan sukacita, dan biarlah Tuhan yang akan selalu menjaga keluar masuk kita mulai daripada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.